membingungkan buat saya adalah pertama dia harus tahu anatomi tangan dulu nih. Karena kalau dengan pisau kayak gitu, motong tulang hampir nggak mungkin. Nah, itu dia. Sekarang kayak kita aja korban nih, motong tulang kambing setengah mati pakai Hampir parang nggak apalagi. mungkin. I'm a doctor. Let me take a look. Bersama saya udah ada Dr. Ziki, spesialis saraf. Halo Kilat Lovers. Nah, Ayo kita nonton nih, seru oke. nih kayaknya nih. Kita mulai ya. Somebody call 911! I'm a doctor. Let me take a look. His jugular vein's been cut. Does anyone have a clean cloth? Please. You're killing him. I'm saving his life. He was bleeding out. You have it in the wrong place. I think I remember enough of Anatomy 101 to know what the jugular vein is. You would be in the right place if you were an adult. Yuk, kita mulai. Nah, ini gimana nih dok, kira-kira? Ini kan berarti kan kita ngomong penyelamatan awal ya, life saving ya. Life saving. Ini udah bagus nih. Kenapa dibilang bagus? Karena kan yang benar memang seperti ini. Ketika ada benturan gitu ya, ada kecelakaan atau segala macam, dokter itu mengakses ngelihat ya kan, hanya ngelihat dulu, nggak nyeret, nggak gendong, nggak ngapain gitu loh. Ini penting karena kita nggak pernah tahu apakah ada patah tulang leher apa enggak. Dan ini dilakukan bener banget. Nah. Jadi dia cuma perkenalkan, saya dokter, semua suruh minggir, dan dia nggak ngutak-ngatik pasiennya dulu kan, dia hanya menghentikan perdarahannya. Lanjut ya. Oke, kita He's not an lanjut. adult. He is a boy, which means you're also putting pressure on his trachea, which means he's not currently breathing. You have to put the pressure higher up. There. Excuse me, please. Ini kan kondisinya setelah kita tahu kan tension pneumotoraks ya dok. Iya. Tadi kan kita lihat dia melakukan palpasi Diraba ya, meraba ya. Mm-mm. Nah, ini kalau misalnya versi filmnya sebenarnya reality kita seperti apa? Realitinya sih nggak jauh beda sebenarnya. Iya. Ini yang perlu dinotis apa? Dia nih benar. Yang pertama dia sterilisasi area pembedahan dulu ya. Yang paling gampang nyari susah, akhirnya dia ini mungkin karena di tempat Iya. umum kayak settingnya bandara mungkin ya. Settingan bandara. Bandara ya. Akhirnya Settingan dia bandara. beli minuman beralkohol. Yang alkohol ini gunanya untuk antiseptik, untuk bersihin kan. Karena kan kita kan nggak mungkin mendapatkan alkohol Iya. yang untuk Cepetan, medis ya atau dengan darurat kondisi lah. darurat lah ya. Darurat. Jadi dia Dia minta ambil dua. cutter, alkohol, sama selang tadi ya, Iya, dan jadi semua disteril. Dia bikin bikin peralatan sederhana untuk bedah minor, bedah sederhana. Dan dia ngambil 2 botol. Kenapa? Yang satu untuk membersihkan, yang satu lagi untuk membersihkan juga. Tapi di 2 botol ini nanti akan dihubungkan. Jadi kalau kita tahu dalam dunia kedokteran namanya tension pneumotoraks, salah satu terapinya adalah pengobatan dengan memasang WSD atau water cell drainage ya, gitu. Jadi pakai selang supaya udara yang menekan paru sehingga parunya nggak bisa mengembang itu bisa keluar. Kalau udaranya di dalam rongga dada udah keluar, maka parunya nggak kegencet lagi. Yeah. Kalau parunya nggak kegencet lagi, dia bisa napas sempurna, maka orang ini tertolong. Yeah. Ini benar. Dan ini yang bagus lagi apa? Dia menunjukkan bagaimana caranya membuat sayatannya di bawah iga bagian bawah. Jadi dihitung iganya. Ini ini banget loh. Apa namanya sih? Detail. Ya, cukup detail. Jadi memang realita kita seperti ini juga. Kalau Iya. misalnya kita menemukan orang tiba-tiba jatuh dalam kondisi tension pneumotoraks seperti itu ya dok ya, Iya. istilahnya bukan di rumah sakit gitu kan. Iya betul. Dan jangan langsung buru-buru diangkat diapain gitu ya. Nah. Udah sebisa mungkin diimobilisasi dulu, jangan dibawa kemana-mana. Ini detail, keren. Dan ini pakai survei bikin film ini. Nah.
Second time I did it in the Camelback. Mungkin yang tadi dulu kali. Oke. Nah, tadi kondisinya dia terjebak, terjebak di jurang, berhari-hari mungkin dehidrasi akhirnya, dan nggak ada air minum. Akhirnya dia menampung air seninya sendiri dan meminumnya. Sementara kan secara ilmu kedokteran itu sendiri, air seni adalah buangan ya dok ya. Betul. Buangan, kotoran, racun, semua ada di situ. Ya. Nah, dalam kondisi seperti ini bagaimana dok? Ya kan ini kita bicara tentang life saving ya, bertahan hidup. Karena air itu harus memang harus masuk ke dalam tubuh juga. Sedangkan air seni berarti dia udah ada di kandung kemih yang memang siap dibuang. Ketika dehidrasi mungkin kondisi seperti ini ya apa boleh buat sih sebetulnya ya. Dan yang mesti dipahami adalah sebenarnya urin itu steril. Urin itu steril, tapi memang ada racunnya. Jadi bukan kumannya tapi racunnya, ada ureum segala macam ya, ada amoniak itu racun. Tapi cairannya ya memang diperlukan juga. Kalau bilang oh nanti infeksi segala macam, urin itu steril. Yang bisa membuat dia infeksi atau ada bakteri adalah saluran keluarnya gitu ya. Untuk kondisi seperti ini agak ekstrim sih, tapi ya mungkin apa boleh buat daripada dia akhirnya mati Meninggal karena dehidrasi ya dok ya. Oke, sekarang kita lanjut ya dok. Jepit nih. Putus. Jadi ceritanya dia terjebak dengan tangan yang sebelah kanan terjepit. Terjepit, dia harus segera keluar dari situ, mau nggak mau dia merasa ya udah potong aja tangan saya gitu. Nah, cuman masalahnya dia menggunakan alat potong hanya pisau yang biasa digunakan oleh seorang pendaki kan. Nah, itu kira-kira gimana ya dok? Kalau sebenarnya kan dia kan nggak ada pilihan lain ya, artinya dia emang harus lepas satu. Yang kedua ini kan kemungkinan juga kalau misalnya tangan udah terhimpit kayak gitu, tangan juga kurang dapat darah, akhirnya busuk gitu kan. Ada gangren, istilahnya gangren ya, itu yang ujung-ujungnya dia bisa ada bekuan darah lari ke jantung, bisa ujung-ujungnya meninggal juga. Pola pikirnya betul. Cuma yang agak membingungkan buat saya adalah pertama dia harus tahu anatomi tangan dulu nih. Karena kalau dengan pisau kayak gitu, motong tulang hampir nggak mungkin. Nah itu dia. Sekarang kayak kita aja korban nih, motong tulang kambing setengah mati pakai parang, apalagi ini hanya dengan pisau sekecil itu kita gergaji tulang. Dia harus paham benar, dia potong sendinya. Iya, yang ini terlihat kayaknya pertengahan ini ya. Dia harus potong sendinya, bukan masalah tangannya. Satu itu yang pertama ya. Yang kedua yang masih tanda tanya adalah ini kan bakal nyeri sekali. Itu akan menyebabkan dia kehilangan kesadaran yang kita sebut namanya shock neurogenik. Nah, ini bisa jadi dia pingsan. Yang ketiga, benar dengan torniket atau bebet kayak gitu dia cukup menahan darah, biasanya akan menyebabkan darahnya tetap keluar ya. Darah keluar sehingga nanti jadi namanya hipovolemi, shock ya. Shock hemoragik juga. Akhirnya ujung-ujungnya jadi nggak sadar juga, jadi pingsan. Ini agak tricky sih, tapi ya
nggak tahu, saya nggak berani komentar yang aneh-aneh, bukan saya sutradaranya ya. Tapi tujuannya bener, pola pikirnya bener, cuman cara pengerjaannya agak ekstrim dan belum pernah sih ketemu yang begini ya. Iya, hanya dengan pisau kecil Bener. kita bisa motong tulang Motong sendiri dengan tangan kiri lagi. dengan tangan kiri lagi gitu kan. Dan di sini begitu dia selesai motong, kayaknya dia fine-fine aja Fine-fine gitu. aja, Sementara kita ngelihat sendiri orang yang berkekurangan darah seliter aja langsung pingsan gitu Bener, kan. Apalagi dia dengan melihat tangannya putus gitu, apa nggak shock gitu ya. Iya, orang cantengan aja pakai di anestesi Nah. kok. Bathroom break. Dr. Shepard? What? Okay, I'm sure this is a completely authorized surgery, but I thought you might like to know that the chief is scheduled to do a surgery across the hall in OR 3 shortly. So, if you're planning on doing anything, you might. Our only concern is this patient. Now keep going. Damn it. What is it? I can't tell which one of these vessels feeds the core, which one feeds it to. Wah, operasinya berjam-jam nih kayaknya. I have to do a blind cut. Like a tripwire? I cut the wrong one, the entire cord strokes out. Okay, I'm gonna come back to this later. Later. So you could finish the entire surgery only to cut the wrong one? This all have been for nothing? Exactly. But thanks for pointing that out. How many inches left? Less than 2. Sampai malam, Do my math, about 21 jam. 21 jam. Crap, oh crap, oh crap. What is it? It's my hand. It's cramping. Damn it. Hey, don't move. Don't move. BP's dropping. Okay, we're touching the cord. If we disturb it anymore, we're in. Pulse it down to 52. It's getting worse, guys. It's Easy, easy. Don't move. It's okay. Don't Just move. stay still. I'm gonna reach in and. Hey, close your eyes and breathe. Okay, it's just a spasm. BP's back up 100/68. You had anything to drink today, Dr. Henry? what? Muscle cramps are a sign of dehydration. You went without fluid, so Dr. Gray couldn't get her hands on the retractor, isn't that right? Hey, sorry. Sorry. Don't apologize. Just step aside. Dr. Gray, take over. Easy. 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 Ini kondisinya operasi besar ya, kalau sampai berjam-jam seperti ini ya dok ya. Nah ini dalam cerita ini kan si dokter sebagai operator karena butuh waktu yang panjang, akhirnya dia mengalami kelelahan, akhirnya tangannya kram. Nah itu sebenarnya ada nggak sih yang seperti ini, operasi panjang sampai hitungannya ini dia bisa dikatakan sehari lebih? Ya. Ada sih sebenarnya, ini yang mau dikomentarin yang pertama adalah ini biasanya terjadi emang di dunia nyata, ini operasi bedah saraf biasanya. Karena tahu dari mana? Ini kita lihat kedua operatornya pakai mikroskop, ya kan? Operasi microsurgery ya istilah. Nah, ini operasi yang sangat rumit, biasanya emang makan waktu lebih dari 8 jam. Dan tergantung juga apakah yang dikerjain itu macam-macam ya. Tapi ini detail dia bikin kayak gini, dan bahkan tadi saya ngelihat ada sedikit namanya intraoperative monitoring tuh, ada gelombang-gelombang. Nah, itu detail banget. Kemudian tindakan operasi kayak gini emang hitungannya lama dan gerakannya hanya sangat kecil. Sedikit pergeseran aja bisa menyebabkan salah, tanda kutip mungkin salah potong gitu kan. Harus detail. Nah, kondisi kayak gini emang sangat mungkin terjadi kelelahan sehingga terjadi tadi kram ya. Dan kalau kram kayak ini bisa terjadi gitu loh, bisa terjadi. Itu gunanya operator dalam satu tindakan operasi nggak mungkin cuma satu. Karena kita nggak tahu di tengah jalan apa harus ke toilet, apa harus ada apa-apa, atau mungkin operatornya yang ternyata mengalami sesuatu yang kita nggak inginkan gitu kan ya. Jadi harus ada co-pilotnya lah istilahnya kayak gitu. Berarti kan sebenarnya memang harusnya dalam satu tim. tindakan operasi itu ada tim. Jadi ada operator inti, ada pengganti, tapi dia terus mengikuti gitu. Benar. Jadi seandainya kondisi si operator inti ini kelelahan, sudah ada yang bisa langsung menggantikan. Harus ada co-pilotnya. Karena kan operator juga nggak mungkin, emang dia perlu makan kan? Dia perlu ke toilet, dia perlu sholat segala macam. Nah, itu harus digantikan gantian dulu gitu. Jadi real.
Real. Oke. Nah, itu tadi kan kita udah melihat ya dok ya beberapa potongan-potongan dari scene film itu. Nah, kira-kira apa kesan-kesan yang Dr. Ziki bisa dapatkan dari semua film ini? Ya sebetulnya sih film balik lagi ya kan intinya sebenarnya hiburan. Cuman ya ada pesan-pesan yang harus disampaikan kan, baik itu edukasi, baik itu apapun itulah gitu ya. Jadi apapun bentuk filmnya ya kan, itu memang harus survei dulu dengan ke dunia nyata itu dulu ya. Karena kan film itu adalah apa ya istilahnya miniatur dari realita. Jadi ya realitanya juga jangan di karang-karang jauh-jauh amat, jadi harus emang ya mirip-mirip dikit boleh lah jadi gitu. harus ada survei dulu, jadi supaya nggak terlalu gimana-gimana dan edukasinya dan faktanya sesuai gitu. Okay. Nah itu dia tadi Kilat Lovers, movie versus reality. Sampai ketemu lagi di Kilat Media berikutnya. Sampai jumpa. Dok, satu lagi dok, terakhir dok. Ini cepet kok, nggak sampai 5 menit.